Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umrid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberi kesehatan sehat jasmani dan rohani, masih dalam keadaan tetap dalam iman dan Islam ya, sehingga kita masih bisa terus belajar walaupun dalam keadaan yang pandemi seperti ini ya. Puji syukur lagi, alhamdulillah pada tahun ajaran ini Ibu diberi kepercayaan untuk mengajar fikih, kaidah fikih transaksi bisnis Islam ya, pada kelas HES ini semester 7 ya, alhamdulillah. Ya, semoga pada perkuliahan kita semester ke depan, ini harus semester ke depan berjalan lancar, yang mana kita bisa saling kerjasama ya. Jadi agenda pada pertemuan kali ini kita adalah akan memperkenalkan terkait mata kuliah. Sebenarnya mata kuliah ini tujuannya apa dan apa sih isi dari materi-materi yang akan kita pelajari ke depan, temanya apa aja sih, serta daftar pustakanya itu apa, serta bagaimana sistem kontrak belajarnya ya, nanti kita bahas seperti itu. Ya, salam kenal dari Ibu ya, salam kenal dari Ibu. Semoga perkenalan kita walaupun lewat online ya, tanpa mengurangi rasa kasih sayang kita ya. Jadi semoga walaupun kita kenalan online, kita tetap bisa menjalin kasih sayang walaupun lewat online seperti itu ya, biar kita lebih mudah dalam menerima materi seperti itu ya. Lanjut ya, selanjutnya langsung saja kita akan membahas terkait materi atau perkenalan dulu ya. Materi pertama sekarang, pertemuan pertama kita akan bahas terkait kaidah transaksi bisnis Islam atau kaidah fikih transaksi bisnis Islam. Sebenarnya mata kuliah ini akan membahas tentang apa sih ya? Jadi pada kuliah ini kalian akan membahas terkait kaidah-kaidah fikih yang berkaitan tentang transaksi bisnis Islam ya, dalam perkuliahan ini. Yang mana kalau mata kuliah ini mengenalkan berbagai kaidah ya. Mungkin dari kalian udah ada yang baca-baca atau udah pernah dengar juga, atau bahkan udah ada yang mengulang ya di semester ini karena kemarin belum lulus juga bisa jadi ada ya. Yang mana selain itu kita akan belajar terkait kaidah-kaidah fikih muamalah atau transaksi itu sendiri yang digunakan para mazhab seperti itu ya. Jadi istinbat hukumnya itu dalam bidang muamalah itu bagaimana seperti itu aja. Jadi nanti kita bahas terkait itu. Yang mana mata kuliah ini tujuannya adalah mengantarkan mahasiswa agar nanti bisa mendapatkan pengetahuan terkait kaidah-kaidah fikih yang berkaitan dengan transaksi bisnis Islam ya, karena kalian jurusannya adalah HES ya, hukum ekonomi syariah. Yang kedua, yang mana kalian diharapkan bisa kelak setelah 1 semester ke depan kuliah bersama Ibu ya, kalian diharapkan mampu untuk menerapkan kaidah-kaidah fikih yang telah kalian pelajari sama Ibu ya, bareng-bareng ya. Kalian bisa nanti menerapkannya pada masyarakat, yang mana ketika ada problem-problem dalam masyarakat yang berkaitan dengan kaidah fikih atau transaksi bisnis Islam, kalian bisa memecahkannya dan bisa menyelesaikannya ya. Jadi jangan mentang-mentang bukan faknya ya, saya hanya belajar terkait keuangan saja, saya nggak tahu kaidah fikihnya, nggak bisa. Kalian adalah lulusan sarjana hukum, jadi kalian harus tahu terkait kaidah-kaidah ini. Jadi dasarnya, istinbatnya kok bisa ini seperti ini bagaimana, nanti kalian akan belajar ke 1 semester ke depan bersama Ibu terkait fikih, kaidah fikih transaksi bisnis Islam. Atau kalau enaknya kita singkat aja ya, jadi KTB ya, kaidah fikih transaksi bisnis Islam, atau KFTBI ya, itu panjangan. Jadi nanti kalau biar nggak susah mengungkapkannya ya, panjang banget. Fikih kaidah transaksi bisnis Islam, kaidah fikih transaksi bisnis Islam ya, seperti itu. Tapi nanti kalau kelamaan kita ke depan insya Allah nggak ada kesulitan untuk mengucapkannya ya. Jadi Ibu berharap seperti itu, nanti ketika kalian sudah mengikuti mata kuliah Ibu yang ini, kaidah fikih transaksi bisnis Islam, Ibu berharap kalian akan nambah wawasan, nambah pengetahuan terkait kaidah-kaidah yang melatar belakangi atau mampu menyelesaikan problem-problem yang ada dalam masyarakat terkait fikih itu sendiri yang berhubungan dengan transaksi bisnis Islam seperti itu ya.
Ya, kita lanjut kepada tema. Tema apa sebenarnya yang akan kita bahas seperti dalam kaidah fikih ini seperti itu. Yang pertama kita akan membahas terkait kaidah-kaidah yang terkait dengan wadi'ah. Ya, kaidah-kaidah wadi'ah. Kalian nggak asing lah ya, karena kalian adalah jurusan hukum ekonomi syariah. Yang kedua, tema yang kedua kita akan bahas terkait kaidah-kaidah fikih yang berkaitan dengan mudharabah ya. Yang lupa kosakata dari mudharabah sama wadi'ah, nanti kalian bisa cek lagi ya sekarang ya, cek ulang apa sih pengertian dari itu ya. Terus kaidah-kaidah fikih yang berkaitan dengan musyarakah ya. Ada wadi'ah, mudharabah, musyarakah ya. Itu nanti pertemuan 1 2 3. Jadi pertemuan ke-1 kan ini. Jadi pertemuan kedua besok kita membahas terkait kaidah-kaidah yang fikih yang berkaitan dengan wadi'ah. Terus pertemuan yang ketiga kita membahas terkait kaidah yang berkaitan dengan mudharabah. Pertemuan keempat kita membahas terkait musyarakah. Pertemuan kelima kita membahas terkait yang murabahah ya. Pertemuan keenam kita akan membahas terkait bai salam ya. Terus pertemuan yang ke-7 kita akan membahas terkait bai istisna ya. Yang ke-8 kita akan bahas tentang al-qard. Yang selanjutnya kita pertemuan ke-9 membahas tentang mudharabah ya, musyarakah juga, mustasyrakah. Terus kita akan membahas terkait juga tentang wakalah di al-ujrah, itu pada pertemuan ke-10. Pertemuan ke-11 kita akan membahas terkait tabarruk ya. Terus pertemuan ke-12 tentang riba, pertemuan ke-13 tentang dhammah atau tanggungan. Pertemuan ke-14 kita akan membahas tentang gharar. Jadi nanti di sela-sela pertemuan 1 sampai 7, nanti pertemuan 8 kita UTS. Berarti pertemuan ke-16 ya. Pertemuan ke-16 kita UAS seperti itu ya. Lalu apa aja sih yang akan dibahas terkait wadi'ah itu sendiri ya? Nanti dulu ini Ibu buka RPS-nya ya. RPS-nya. Jadi kalian nanti dibuka lagi ya kalau udah lupa terkait apa itu mudharabah, musyarakah, ya, wadi'ah. Nanti kalian harus buka lagi karena ini kalian harus untuk belajar ini kan harus paham dulu arti dari itu sendiri seperti itu ya. Jadi nanti seperti itu ya terkait wadi'ah. Nanti kita bisa bahas terkait pengertiannya juga ya, apa itu pengertiannya, kaidahnya bagaimana seperti itu ya. Lanjut kepada kontrak belajar. Kontrak belajarnya yang mana kalian syarat-syarat mengikuti kuliah ini adalah review ya. Kalian wajib review setiap pertemuan Ibu dan siapkan buku 1 ya. Siapkan 1 buku untuk khusus perkuliahan Ibu yang mana untuk mereview ya, mereview materi yang akan kita pelajari ketika jadwal perkuliahan. Jadi semisal hari ini kita kuliah dengan tema kaidah-kaidah fikih yang berkaitan dengan wadi'ah ya. Jadi tadi malam atau kemarin kalian udah harus review terkait materi tersebut ya. Gak usah banyak-banyak ya. Yang penting kalian wajib mencantumkan juga footnote atau di mana kalian mengambil rujukannya. Jadi kalian ngambil itu dari mana? Dari jurnal atau dari majalah online atau dari artikel online atau dari hardnya juga bisa ya, atau dari buku apa itu kalian harus ditulis di situ seperti itu ya. Itu wajib ya. Jadi nanti sistemnya kalau setiap hari kalian review, tapi enggak setiap hari Ibu cek ya. Jadi nanti ada sewaktu-waktu review hari ke-4 ya. Silakan dikirim ke email seperti itu ya. Jadi nanti kalian siap-siap difoto dan kirim ke email. Jadi bisa jadi nanti pertemuan pertama juga Ibu langsung ngecek juga bisa. Jadi sistem kaget ya. Kapan aja bisa Ibu minta, tapi nggak setiap hari seperti itu. Dan di akhir nanti Ibu juga akan memintanya seperti itu ya. Jadi kalian siap-siap untuk belajar menulis dan membaca, yang mana Ibu berharap ini tidak memberatkan kalian ya. Ini emang untuk kalian seperti itu, untuk kebaikan kalian, yang mana semoga bermanfaat di hari kelak seperti itu ya.
ibu nggak pengen kalian terbebani dengan tugas ibu ya. Ibu minta hanya itu, yang mana kalian harus review seperti itu ya. Semoga kalian nggak keberatan, dan ibu berharap juga kalian justru malah menjadi termotivasi ya. Seperti itu ya. Jadi terkait absen bagaimana? Absennya ini kalian masuk ke Siska, kalian login ke Siska ya, seperti itu. Nanti kalian ada menu di situ terkait akademik. Nah, di situ kalian presensi. Nanti masuk ke presensi, kalian bisa langsung masuk ke jadwal kuliah ibu. Di situ kalian bisa langsung lihat video yang ibu kirimkan, materi yang ibu kirimkan. Kalau kalian nggak melihat, kalau kalian nggak login lewat Siska, kalian secara otomatis tidak dicatat hadir oleh sistem seperti itu ya. Jadi daftar hadir itu sekarang udah online, kalian tidak perlu nulis nama ya, nama dan NIM seperti itu. Jadi kalian cukup login lewat Siska seperti itu. Jadi nanti materi-materi yang ibu kasih, ibu masukin ke Siska. Bolehlah nanti besok sekali-kali kita lewat Zoom juga bisa ya, biar sapa langsung seperti itu ya. Kalau ini kan ibu yang yang mengutarakan, tapi kan ibu nggak lihat kalian seperti itu ya. Oke, seperti itu. Jadi nanti penilaiannya juga selain selain dari Siska, maksud ibu, selain kehadiran, nanti kalian juga akan ibu nilai terkait UTS sama UAS-nya. Jadi UTS nanti persentasenya itu 30% ya, UTS sama UAS. Selain itu jeda tugas 25% ya, terus keaktifan juga 15% ya. Nanti kalau presensi itu udah otomatis. Jadi kalau kalian nggak masuk selama lebih dari 15% apa ya, pokoknya 75% itu kalian baru boleh ikut ujian. Tapi kalau kalian kurang dari 75% kehadirannya, itu kalian udah otomatis secara sistem kalian di-cut, kalian nggak bisa masuk untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester seperti itu ya, paham ya? Jadi nanti terkait itu sistem ini, perkuliahan ini, ibu berharap kalian bisa kerjasama ya. Jadi nanti kita masuk sesuai dengan jadwal jam berapa kita dijadwalkan. Ini kan kita kan jadwalnya kan berarti awalnya kan jam berapa? 10 ya. Jadi nanti ini emang karena kita kita rubah karena kalian juga waktunya luang dan ibu juga bisa. Jadi kalian bisa geser ke jam 8. Jadi jam 8 kalian harus sudah login dan lihat materi-materi dari ibu seperti itu ya. Kayaknya cuma itu dari ibu. Nanti ibu sampaikan juga slide ini ya, slide ini dalam bentuk rekaman di Siska, kalian bisa lihat seperti itu ya. Jadi kontrak belajarnya di sini ada nanti, terus terkait daftar pustaka, buku-buku apa aja yang bisa kalian pakai untuk perkuliahan ini, kalian juga bisa ambil di situ ya. Kalian lihat di situ. Ibu berharap kalian benar-benar lihat videonya karena memang ini penting. Kontrak belajar harus jelas seperti itu ya. Nanti kalau yang tidak jelas kalian bisa langsung diskusi di Siska ya. Bisa juga langsung komen di YouTube channelnya. Bisa juga kalian tanya ke grup seperti itu ya. Tanya di grup WA. Pokoknya welcome, kita diskusi bisa di berbagai hal. Yang penting kalian nggak paham, kalian bisa langsung tanyakan ke grupnya seperti itu ya. Kurang lebihnya dari ibu mohon maaf ya. Salam kenal dari ibu, semoga kita sehat selalu ya, bisa kerjasama sama satu semester ke depan ya, Allahumma amin. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.